Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wiwan71. Kita sekarang lagi duduk-duduk santai. Ini kita dengan Mas Ganang, ada Bang Ilung, ada BM Junior dengan Mas Diki, beserta Bapak Ibu dari teman-teman sedulur Jabodetabek. Ada Bu Dewi sama Bu siapa nih, maaf, Bu Cinta sama Bapak. Nah nih, silakan, ini nongkrong-nongkrong santai aja. BM Junior mungkin mau ngasih petuah-petuah nanti buat, oh udah kehabisan petuah. Baru dipakai 2 hari udah. Nah perlu tuh biasa itu. Sekalian mau wawancara sama BM Junior ini. Oh boleh, silakan. BM Junior, saya pengen dijelaskan sama sampean filosofi phone bringing itu kemarin yang sampean terangkan. Belum masuk ke konten. Ya betul. Sampean terangkan itu. Nanti nggak sama. Nah, Tapi intinya sama. Silakan. Sampai suaranya nyampe nggak saya? Oh nyampe, gampang nanti. Jadi filosofi yang digambarkan oleh Gasek, yang nomornya Mas Ganang, ini adalah bagaimana kita menyikapi suatu filosofi yang bermacam-macam. Karena itu artinya kalau kita ngambil adalah suatu pohon itu besar, tidak dengan sendirinya besar, tapi adalah melalui proses yang sangat panjang. Kadang-kadang orang lalai begini, saya mau seperti dia deh, tapi dia nggak lihat perjalanan pohon itu bagaimana. Yang harus dibesarkan dengan baik, dirawat dengan baik. Setelah besar, yang paling celaka adalah orang bermacam-macam kepentingannya. Ada datang untuk berteduh, menghilangkan dahaga, ada yang datang untuk membesarkan pohon, ada yang datang bahkan ingin merusak, datang kencing, udah gitu merusak lagi akarnya, ngambil rantingnya. Ini yang kita harus waspadai. Tapi kalau kita mau belajar bijak, inilah proses dunia kehidupan. Pasti nggak semuanya orang suka kepada kita, tapi yang penting dalam hati kita tetap bisa menghibur saudara-saudara kita, tetap senang walaupun ada beberapa gelintir. Itu adalah ujian. Dimanapun tumbuhnya pohon beringin itu Ya, berarti ya? Tumbuh itu pohon beringin biasanya kalau untuk berteduh orang pasti di tempat padang masyarakat, di tempat yang tandus, ya, di padang pasir. Biasanya orang begitu jalan jauh berteduh, wah indah juga itu pohon itu ya. Tapi kalau kita sebagai pengagum, maka kita akan senang lihat pohon beringin. Tapi kalau kita ada tujuan lain, ini yang kita paling bahaya. Tapi kita yang punya pohon adalah tetap kita harus yakin, karena keyakinan itu datang dari hati kita. Kita niatnya apa nih? Mau ngapain sih? Kalau kita punya menghibur, ya sudah. Karena bahkan orang juga mencurigai bahwasanya ini adalah tipu muslihat, ini adalah rekayasa, ini ada zaman sekian kok masih ada begini-begini. Apa mungkin? Terserah, karena saya sebagai penghibur. Tapi kalau Anda ingin terhibur, nonton. Nah, kalau tidak, tinggalkan saja tontonan itu, karena ini adalah sekedar hiburan. Maka jadikanlah ini hiburan. Kalau Anda kata tidak mau dihibur, janganlah menghina. Tapi silakan Anda cari hiburan yang lain. Kalau kita ambil tadi contoh, kalau kita nonton film pun kita sudah dibohongi. Iya. Kenapa kita suka? Karena kita menyukai suatu hiburan. Nah, jadi misteri ini juga begitu. Kalau kita suka dengan hiburan, orang bahkan bilang, oh tua-tua juga datangi Mas Ganang ngapain? Ya saya sekarang usia sudah 59 jalan 60 tahun. Keluarga itu juga ada yang kembali yang mengencingi, kira-kira caranya ngadepi gimana kalau ada yang mengencingi pohon beringin itu? Artinya kita beri pengertian. Bahkan nanti orang akan bilang begini, ngapain itu pohon itu? Memang bisa menjanjikan pohon itu. Jangan-jangan pohon itu yang nikmati yang punya pohon. Kita sebagai perawat belum tentu kita nikmatin, karena kita sudah berpikir jelek. Makanya yang punya pohon jadilah orang-orang yang bijak. Kalau kita jadi pohon besar, maka di situ ada anak-anaknya. Ayo wilayah, buat lagi yang sejahtera.
kan gitu. Kalau kita nggak sejahtera maka kita akan lihat siapa sih yang bertahan kepada kita. Andai kata dia bertahan berarti dia berpikir yang buruk. Berarti biar subur dipupuk pakai apa nih pohonnya? Tetap harus kita sirami dengan hati. Oh, hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Ini wejangan. 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 Kalau di tempat wejangan itu Wejangan. makanan. Oh, beda ya berarti. Kalau wejangan itu Nasihat. Oh, petuah. Petua. Wah, petuah. Ini saudaranya dari yang kagum kan. Di alam nyata. Nyata. Sangat menginspirasi teman-teman. Kemarin itu satu kata yang saya ingat ya. Jadi manusia itu katanya pusatnya dosa, tapi kalau kita nggak dosa itu kan nggak bisa ya. Tapi kalau berhati-hati dalam berdosa katanya kan lumayan. Luar biasa ya. Iya. Mantap. Lumayan punya dosa juga maksudnya? Ya bukan lumayan. Oh, enggak. Kan karena memang manusia lahir itu ya sudah di kodratnya kita mengeyel. Kalau bahasa Jawa itu bangkang. Manusia itu adalah pembangkang. Ya kan? Kenapa? Setan. Ya kita sekarang bermain setan itu apa sih sebenarnya? Kita belajar setannya Anda enggak sih? Nah kalau sekarang ada ilmunya yang bisa mewujudkan padat, berarti itu memang proses. Kalau kita belajar Al-Quran aja, ya kita hanya meyakini itu adalah setan. Tapi kan ada ilmunya yang lain. Kalau kita nggak yakin, ya berarti kita nggak yakin sama Allah, ada setan. Berarti tinggal bagaimana mengendalikan kita diri. Saja. Oh. Bagaimana kita menyikapi? Kalau kita itu hanyalah hiburan, maka nikmatilah hiburan itu. Jangan pernah pedulikan orang lain. Komandan Kopassus, pensiunan ini. Porna Kopassus. Porna Kopassus. BM. Bareng pulang bareng. Iya. Itu banyak yang saya buat pelajaran artinya dari konten-konten ini ya, dari Ganang Setioko ini banyak yang saya petik. Satu yang saya senang anak muda kreatif. Terus yang pemimpinnya muda juga ini. Ya biasanya pemimpin muda ini pengennya besar. Bisa kumpulin orang kalau bisa biar saya jadi besar. Tapi ini anak muda ngumpulin orang supaya orang itu besar. Beda. Oh beda ya. Kalau saya ngumpulin orang biar saya jadi besar, tapi saya ngumpulin orang supaya orang menjadi besar. Tapi ada yang bilang katanya pemimpinnya suka nyakitin orang ini, bener nggak nih? Ya, itu tergantung menyikapi saja mas. Oh gitu ya. Kalau orang berpikir negatif, biar kita benar bukan orang lewat. Apaan sih dia lewat mulu? Ngedek lu ya lewat mulu, karena dia sudah berpikir. Iya itu, saya mau sedikit ngomong. Oke. Katanya saya ini sering menyakiti orang, makanya tujuan saya datang ke Jakarta biar ketemu langsung sama sedulur khususnya yang jangan cuma melihat di YouTube atau di layar handphone. Betul. Karena di situ saya itu banyak komentar saya ini dikenal orang baik. Kalau ketemu secara langsung ibu ini langsung ditanya saya orang baik. Oh salah. Jadi kalau di sebuah tontonan YouTube itu ada unsur entertainment ya. Ya, betul. Nah, itu enggak 100% itu asli saya, tetap ada unsur entertainment karena kita dituntut untuk menarik. Betul. Intinya seperti itu. Ya intinya saya ini bukan orang baik. Saya hanya pengen ngomongan seperti itu. Jangan menilai saya orang baik. Nanti kita lalu. Karena saya merasa saya orang baik, jadi tugas saya itu Jadi sombong. guru. Karena kita merasa baik, Bukan, ketika saya sudah merasa, karena saya merasa saya tidak baik, jadi tugas saya itu memperbaiki diri. baik-baik terus. Ya, memperbaiki diri. Untuk lebih baik lagi. Kalau udah merasa baik, ngapain gitu? udah nggak ada upaya lagi. Iya. Kenapa kemarin saya pertama ketemu ke Mas Ganang? Kenal nggak? Saya bilang gitu. Karena selama ini saya nonton hanya di YouTube-nya. Saya pengen lihat Ganang ini bener nggak? Ya dibuat nggak sifatnya? Bahkan saya ngomong teman-teman sebelumnya kita akan lihat orang-orang yang kita lihat, yang kita suka nonton di YouTube-nya. Saya pengen lihat satu persatu dari mulai saya nonton lihat Mas Pandu, saya lihat Mas Ganang ya kan. Alhamdulillah saya lihat berdua. Saya bilang ini Mas Pandu, tolong dong diundang Mas Ganang. Kira-kira respon nggak? Saya bilang sedulur yang ada di Jakarta ini datang nih. Akhirnya alhamdulillah begitu ketemu saya nggak sebutin diri saya. Saya pengen lihat
perilakunya sama nggak nih dengan yang di YouTube? Ternyata berbeda. Ternyata ya ini jujur saja saya bilang itu ternyata bisa jadi sibulan. Artinya saya bukan karena ada orangnya atau tidak ada orangnya saya bilang baik, nggak bagus sama saya. Saya selalu kalau orang nggak suka sama saya lebih enak di depan daripada orang ngomong. Tapi saya nggak pernah pusing dengan orang. Ketika alam lain yang berbicara. Nah, kalau alam yang tidak nyata ini, alam yang tidak nyata ini kadang-kadang kita suka ditipu. Ya, karena tidak nyata. Maka kita belajar hal-hal yang nyata. Karena ini ada dua dimensi, nyata dan tidak nyata. Yang nyata apa sih? Nyata ya kita lihat ini Mas Ganang sebenarnya seperti itu. Kalau kita tidak nyata kita nonton di YouTube. Karena itu kan hiburan. Dibuat orang menjadi senang maka muter-muter lah. Gimana caranya supaya orang menjadi simpati, supaya nggak disenang-senang. Begitu kita lihat alam nyata sekarang ini kita bisa ketemu, makanya berusaha jauh-jauh datang supaya kita lihat nyatanya wujudnya Mas Ganang, tim dan lain-lainnya kayak apa sih sebenarnya. Oke, sekarang endingnya BM Junior, pesan buat Mas Ganang ke depan apa nih? Ya, pesan saya jangan pernah capek berbuat, ya, berkreasi lah. Karena kalau kita sudah merasa puas maka kita tidak pernah berbuat lagi. Tapi jangan pernah puas karena hujan itu kadang-kadang membawa kita jadi jatuh. Berhati-hatilah pada saat kita diuji orang, maka kita harus tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Bang Marcel. Makanya saya bilang sama Mas Ganang juga, hati-hati Mas, begitu banyak pengagumnya, jangan pernah tinggalkan, jangan melebihi sayangmu kepada manusia. Sayangilah Allah, maka. Nah, ini ketemu. Jangan dari PM senior ya. Enggak. Bang PM, strategi apa yang harus kita rencanakan ke depannya itu? Yang sampean tadi pernah bilang ke saya, strategi 4-3-3 apa nih? Jelasin ke kamera. Oh, kacamatanya. Udah disedot. Oh, harus pindah. Dunia lain yang bicara nih. Iya, harus dunia lain katanya. Strategi 4-3-3 yang sampean bicarakan Ke depan apa yang harus dilakukan? Ya. Katanya ada farmasi 4-3-3, segitiga. Udah saya kasih ke. Oh, udah. Oh, nggak mau. Oh. Malu kalau ada yang. Oke, berarti sekarang Mas Ganang aja terakhir pesan buat sedulur Gase ya, buat sedulur Ganang Setioko apa nih? Ya intinya terima kasih banget, sambutan yang sangat luar biasa ini di Jakarta. Saya pun sendiri tidak menyangka ya sampai seramai ini. Ternyata di luar gurisan saya ya, di rumah sana banyak merespon baik. Di luar perkiraan ya? Ya, di luar perkiraan. Karena saya kira saya ini orang desa nggak jelas, tapi responnya di sini sangat positif ya Pak Marcel ya. Itu sampai netes eluk cendol dawet di pipiku. Iya. Ini yang ke depan itu. Sekaligus informasi ini nanti ke depan rencana untuk sedulur Gase Jabodetabek Mas Ganang insya Allah akan dibentuk grup ya, komunitas minimal. Kalau suatu saat ada sambung tali silaturahmi lanjutan, insya Allah nanti kita bisa memfasilitasi. Tapi niatnya murni silaturahmi, Ya, tidak ada muatan politik, tidak ada muatan pengobatan. Ya, ini sebatas seduluran. tidak ada muatan apalagi pasir. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih buat Mas Ganang Setioko, BM Junior dan BM Senior, serta Mas Ilung, nih ada Mas Ilung, serta Bu Dewi, Bu siapa tadi? Lupa saya. Bu Cinta, oh Bu Cinta, Bapak Pak Asep. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.